Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melati Anggraini dari program studi D4 Gizi 1B. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian mengenai uji ALT pada jamu gendong temu irang di Desa Tanjung Kabupaten Brebes. Tugas praktikum mikrobiologi. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mengetahui adanya parameter keamanan meliputi uji cemar mikrobia seperti uji mikrobia patogen, uji angka kapang atau kamir, uji angka lempeng total, uji nilai duga terdekat koliform, dan uji aflatoksin serta uji cemaran logam berat. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dan deskriptif. Prinsip pemeriksaan yaitu pertama, pemilihan dan pengambilan sampel, kedua, persiapan sampel, ketiga, pembuatan media, empat, sterilisasi alat, bahan dan ruangan, kelima, penghitungan angka lempeng total atau ALT. Jamu masih banyak digunakan untuk pengobatan alternatif karena pembuatannya berasal dari bahan herbal dan harganya pun terjangkau, masih relatif murah. Salah satu jamu yang banyak digemari masyarakat adalah jamu gendong. Berdasarkan observasi yang dilakukan penelitian pada penjual jamu gendong di Desa Tanjung Kabupaten Brebes pada bulan Agustus 2017, jamu temu ireng merupakan jamu yang paling banyak diminati oleh pembeli, khususnya orang tua atau kaum ibu-ibu, untuk mengatasi anak mereka yang sulit makan atau nafsu makan turun. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ingin mengetahui nilai ALT dalam jamu gendong temu ireng yang beredar di Desa Tanjung Kabupaten Brebes ini. Alat dan bahan: alat, cawan Petri, oven, timbangan, tabung reaksi, kompor. Bahan: sampel jamu, larutan petrometer, larutan NaCl, nutrien agar, daging rebus, aquades, dan alkohol. Cara kerja: pertama, sampel jamu gendong temu ireng diperoleh dari penjual jamu yang melewati Desa Tanjung Kabupaten Brebes pada pagi hari. Sampel jamu dimasukkan ke dalam botol kaca yang sudah steril dan tertutup rapat. 2. Sterilisasi alat. Media dan ruangan pada penelitian ini digunakan autoklav untuk sterilisasi media, oven untuk sterilisasi peralatan atau cawan yang digunakan, dan alkohol atau sterilisasi secara kimia untuk ruang dan meja peralatan yang akan digunakan. Persiapan sampel. Pembuatan larutan petrometer yaitu sebagai makanan bagi bakteri. Untuk pembuatan larutan PW, pertama menimbang serbuk pepton sebanyak 1,35 gram, lalu menambahkan aquades sebanyak 90 ml dan mengaduk hingga homogen serta larutan PW disterilkan. Pembuatan larutan pengencer NaCl. Pembuatan ini digunakan untuk menjaga keseimbangan ion dari mikroba. Mengambil sampel jamu temu ireng sebanyak 10 ml, kemudian masukkan sampel ke dalam air measure, lalu tambah peptometer 90 ml, lalu dikocok sampai homogen. Pengenceran sampel dilakukan dengan menyiapkan larutan NaCl ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tabung dan memberi kode. Selanjutnya mengambil 1 ml larutan yang ada di elementer, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya mengambil 1 ml larutan 10-1, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi 10-2, melakukan perlakuan tersebut. Pembuatan media nutrien agar dilakukan dengan cara merebus 0,9 daging dalam 300 ml aquades sampai volume setengahnya menyaring rebusan daging. Kemudian tambahkan 200 ml aquades dan cek pH antara 6, 8, min 7 sampai 0. Menambahkan 1,5 gram pepton, kemudian rebus kembali. Tambahkan 4,5 gram agar-agar yang dimasukkan secara sedikit demi sedikit. Aduk sampai homogen. Uji angka lempeng total ALT ke dalam tiap cawan Petri dituangkan kurang lebih 15 ml media Na. Kemudian segera cawan Petri digoyang sambil diputar agar media tersebar merata. Kemudian dibuat doplo. Masing-masing cawan diberi label. Selanjutnya menuangkan sampel yang telah dibuat pengenceran sesuai dengan label yang terdapat pada cawan Petri. Seluruh cawan Petri diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam hingga dan pembahasan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengenceran, semakin rendah jumlah koloni yang tumbuh dalam medium. Namun ada beberapa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah koloni, umumnya yang berkisar antara 25 sampai 250 koloni, yaitu pada pengenceran
10-1 menunjukkan hasil koloni sebanyak 293 koloni dan pada pengenceran 10-2 sebanyak 282 koloni, pengenceran ke 10-3. Hal ini menunjukkan bahwa jamu gendong temu ireng belum memenuhi persyaratan mutu kualitas mikrobiologis karena pada pengenceran ke 10-4 masih ada koloni yang tumbuh. Banyak jumlah pertumbuhan bakteri tersebut kemudian didapat dari proses pembuatan jamu. Pada proses pembuatan jamu, pemanasan tidak dilakukan hingga mendidih. Karena dengan alasan apabila dilakukan pemanasan hingga mendidih, maka khasiat jamu akan hilang atau berkurang. Kesimpulan, jadi nilai ALT jamu gendong temu ireng di Desa Tanjung Kabupaten Brebes adalah 2,9 dikali 103 hingga 1,0 kali 107 koloni atau mililiter.